Selamat malam Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada. Saya Mulyono Subroto malam hari ini akan membagikan tips di live streaming saya bahwa bagaimana kita ini menghadapi era globalisasi ini, Bapak Ibu. Era di mana kita ini uh, bisa bertahan atau selalu melanjutkan kehidupan kita, Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membagikan bahwa kehidupan new normal itu sebenarnya sudah terjadi dari beberapa tahun yang lalu. Seperti makalah di sebelah kanan saya ini, saya sudah dapatkan beberapa tahun yang lalu, di mana saya ini sudah mendownloadnya di Google, ya. Bagaimana kita melihat bahwa saya gambarkan itu manusia itu penuh dengan gambar-gambar digital, yang artinya bahwa dunia itu nanti dalam genggaman atau dalam jari kita, Bapak Ibu. Kenapa kok seperti ini? Nanti saya akan jelaskan ke depan, Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Jika bergabung dengan live streaming saya, silahkan tonton sampai selesai supaya kita ini bisa sama-sama belajar bagaimana kita take action dalam keadaan seperti ini, supaya kita sama-sama menggapai sesuatu yang bisa kita banggakan dalam kehidupan untuk anak cucu kita, Bapak Ibu, ya. Nah, kenapa saya menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu, ya? Seperti ini saya menggambarkan bahwa manusia ada digitalnya, kemudian ada tangan, seakan dunia itu dalam genggaman kita, Bapak Ibu. Ya, ini sebelah kanan saya adalah PowerPoint saya, Bapak Ibu. Ya, di running text saya ada nomor WA saya, Bapak Ibu. Nanti setelah ini jika mau konsultasi silahkan menghubungi WA saya supaya kita sama-sama bisa belajar untuk kita bisa menghadapi semua kehidupan yang semakin berubah, Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan bahwa sebenarnya kita ini sudah menghadapi era digital pada beberapa tahun yang lalu, mungkin mulai tahun 2015. Kenapa? Karena mungkin makalah ini sudah dibuat sebelum tahun 2015, sehingga kita ini seharusnya sudah belajar tentang digital mulai beberapa tahun yang lalu. Tetapi mari kita lihat bahwa sekarang sudah marak lagi, sudah menjadi viral lagi bahwa semua orang itu sudah memakai sosial media atau digital. Bapak Ibu, baik itu aplikasi apa saja yang ada di handphone. Mari kita jelaskan, mari kita bahas lebih lanjut, Bapak Ibu. Ya. Era baru industri digital, ancaman secara global, era global digitalisasi akan menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai tahun 2025, Bapak Ibu. Karena digantikan posisi manusia dengan mesin otomatis atau robot, Bapak Ibu, ya. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi kita kalau kita tidak pernah belajar bagaimana kita cara menghadapi kehidupan era-era yang akan datang, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena era digitalisasi ini, mari kita lihat di sini, Bapak Ibu. Saya menggambarkan ada sebuah handphone, ya, Bapak Ibu. Kemudian ada banyak orang sekarang bisa menggunakan handphone itu karena kecepatannya, karena keleluasaannya, dan karena kedalaman dampak sistematik terhadap negara, masyarakat, industri, dan perusahaan. Ini yang sangat berbahaya kalau kita tidak mau belajar tentang digitalisasi, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya ingin berbagi ini? Supaya kita sama-sama belajar bisa menghadapi take action. Bagaimana kita menjalani era baru ini yang dulu tahun 2015-an atau tahun 2000 berapa itu sudah ditemukan, yaitu industri 4.0. Nah, ini makalah ini adalah makalah 4.0, Bapak Ibu. Nah, 4.0 itu sudah terjadi. Nah, apalagi sekarang adanya pandemi ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang menyangka. Karena kita sudah menikmati zona yang ada sekarang ini, zona yang kita sudah nikmati, sudah berjalan bertahun-tahun,
Makanya kita banyak orang di antara kita yang tidak belajar tentang digital lebih dalam lagi. Seperti saya harus belajar terus meningkatkan daya jual saya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya seorang motivator. Karena saya seorang consulting. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita harusnya menggunakan digital yang ada di dunia maya itu. Nah, saya ini berbicara di depan laptop saya dengan kamera dan 2 monitor, ya Bapak Ibu, untuk menjelaskan, dan saya menjelaskan di mana ada makalah sebelah kanan saya, monitor satu ada PowerPoint slideshow saya, kemudian di sebelah kiri yang monitor satunya adalah dengan kamera, sehingga saya bisa menjelaskan dengan visual di sini Bapak Ibu. Nah, kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau mengikuti zaman, kita akan tertinggal jauh di belakang sana Bapak Ibu. Maka itu saya menggunakan sosial media itu untuk kepentingan yang positif Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini akan menjadi dan harus menjadi orang yang berhasil atau sukses. Orang yang berhasil di sini saya jelaskan bukan berapa banyak kita mempunyai gedung atau rumah atau toko atau segala macam yang mungkin itu dalam bentuk material, Bapak Ibu. Tidak. Tetapi yang saya jelaskan ini, mari kita mengikuti zaman yang kadang-kadang orang lain tidak bisa melakukan apa yang kita lakukan saat-saat ini Bapak Ibu. Nah, ini era digital. Sebenarnya ini sudah lama Bapak Ibu. Mungkin orang dulu-dulu karena kenyamanannya, karena saya toh juga penghasilan seperti ini, toh juga nanti akhir bulan saya akan menerima seperti ini, toh juga saya akan bisa hidup tentang bagaimana kita ke depannya Bapak Ibu. Nah, saya akan menjelaskan ini, era baru industrial digital. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Era baru industrial, peluangnya adalah era digitalisasi berpotensi memberikan peningkatan net tenaga kerja yang hingga 2,1 juta pekerjaan baru pada tahun 2025. Jadi tahun berjalan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita ini harus mengikuti zaman dan meninggalkan zona nyaman yang saat ini kita sedang jalani Bapak Ibu. Ya. Kita mungkin menjalani sekarang zona yang nyaman, di mana kita sudah menghasilkan sesuatu banyak apa segala macam Bapak Ibu. Tapi kita harus tetap mengikuti zaman, kalau tidak kita akan ketinggalan. Nanti saya akan jelaskan semua lebih lengkap dan lebih rinci pada live streaming kali ini Bapak Ibu. Ya. Dan kemudian nanti kita poin-poinnya akan saya jelaskan juga. Wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini adalah education. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Ya, saya juga menggunakan transaksi melalui internet Bapak Ibu. Sekarang kalau dulu kita mentransfer seseorang, itu kita harus gotong-gotong bawa ke bank untuk menyetorkan uang. Nah, tapi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti saya akan jelaskan ya. Nah, sekarang pakai era digital Bapak Ibu. Nah, ini yang bisa menjadi wahana ya interaksi dan transaksi di dunia digital nantinya. Nah, kalau kita ingin maju terus Bapak Ibu, kita harus mempelajari ini semua. Kalau kita tidak pernah mempelajarinya semua, ini sangat berbahaya bagi kehidupan nantinya Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harus terus berkembang, karena dunia berkembang tanpa kita suruh pun dunia akan terus berkembang. Kalau kita malas-malasan untuk belajar, maka kita akan ketinggalan bagi mereka-mereka yang terus berkembang Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan. Nah, marketplace sekarang ini dunia digital mall. Ya, mari kita lihat sekarang ini kita belanja apa saja, kebutuhan apa saja, bahkan kebutuhan dapur, bumbu dapur pun bisa dengan digital Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan kita yang di pasar tradisional, kemudian yang offline Bapak Ibu, seperti supermarket apa segala macam? Jangan khawatir, itu tetap akan ada. Sebab persentase daripada pengguna digital ini tidak sebanyak dunia penduduk ini yang ada di dunia ini, pasti ada bagian-bagiannya. Ingat Bapak Ibu,
Barang digital ada pembelinya, barang mahal ada pembelinya, barang murah ada pembelinya. Yang tadi pakai digital itu ada pembelinya, tetapi offline pun juga ada pasarnya. Kemudian dunia daripada offline tadi ada pembelinya, dan ini barang mahal pun ada pembelinya, barang murah pun ada pembelinya, barang baru pun ada pembelinya, barang bekas pun ada pembelinya, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu khawatir asalkan kita mau belajar. Tetapi yang saya mau beritakan di sini, mau share di sini adalah kita harus juga ikuti zaman ini yang serba digital, Bapak Ibu. Kalau kita tidak pernah mengikuti zaman yang serba digital ini, itu akan meninggalkan kita beberapa tahun ke depan. Kenapa? Pada waktu SD, Bapak Ibu, SMP, itu belum mengenal yang namanya komputer. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan juga, Bapak Ibu. Tetapi anak saya yang sekarang SD kelas 2, Bapak Ibu, itu sudah menggunakan digital. Nah, ini yang sudah berbeda zamannya. Artinya beberapa tahun yang lalu saya sudah ketinggalan dengan umuran anak saya, yang dulu saya umur 15 baru mengenal yang namanya komputer. Tetapi zaman sekarang umur mana 4 tahun atau 2 tahun, 3 tahun pun sudah mengenal dunia digital. Ya Bapak Ibu. Nah, ini yang sangat berbeda. Nanti kita akan ketinggalan bertahun-tahun kalau kita tidak mau mengikuti, Bapak Ibu. Nah, ini bisa Bapak Ibu sharingkan video ini untuk supaya banyak orang yang mau belajar. Ya, tidak usah pintar. Ya, Jack Ma itu mengatakan bahwa kita sebenarnya tidak usah menjadi pintar sekali, tetapi mau berusaha untuk kita menjadi orang yang berbeda. Kalau kita tidak mau menjadi orang yang berbeda, dalam hati kita, dalam diri kita tidak mau menjadi orang yang berbeda, maka kita akan menjadi orang-orang yang terbelakang. Sudah pasti Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tidak mau menerima keadaan yang baru. Jangankan marketplace mall Bapak Ibu, ya. Sekarang dunia kesehatan pun itu banyak yang dipertanyakan di konsultasi dengan digital. Apa buktinya Bapak Ibu? Sekarang kita ada klikdokter.com, Health Top, Bapak Ibu. Ini sudah sudah berkembang lagi, Bapak Ibu. Tinggal mendownload ini semua. Nah, terus kemudian kita masih menggunakan seperti ini, boleh saja Bapak Ibu, karena tatap muka itu masih lebih enak daripada kita di digital. Mungkin ada perasaan seperti itu, tapi kita harus belajar bagaimana satu saat kita dalam keadaan apapun, semua ini, aplikasi ini, Bapak Ibu, aplikasi ini itu akan berguna bagi kehidupan kita. Ya, kita lanjutkan. Smart application. Yang saya tadi jelaskan bahwa sekarang dunia itu ada di genggaman jari tangan kita. Bahkan kita mau pesan apa saja, tinggal pakai jari kita melalui smartphone kita. Apa saja, Bapak Ibu. Ada memang beberapa barang atau bahkan apa itu tidak bisa dijual digital, ya Bapak Ibu. Di market mall tidak bisa, Bapak Ibu. Seperti yang saya pergunakan air herbal yang bernama Purtier Placenta, itu get member Bapak Ibu, ya. Multi level marketing saya masih mengerjakan itu Bapak Ibu, ya. Tetap saya harus face to face untuk menjelaskan sesuatu, tetapi penjelasannya itu boleh pakai tetap kepada digital, yaitu submitting apa segala macam seperti ini. Live streaming saya harus pakai digital Bapak Ibu, pakai internet Bapak Ibu. Nah, kita harus belajar. Kalau saya tidak pernah belajar, maka saya tidak bisa berpresentasi seperti ini Bapak Ibu, di mana sebelah kiri itu ada saya berbicara dan shooting langsung, siaran langsung Bapak Ibu. Di sebelah kanan adalah PowerPoint saya. Kemudian di bawah itu ada running text saya punya. Nah, kalau saya tidak belajar, bagaimana saya mendesain ini semua supaya saya bisa mendapatkan bagian supaya orang lebih tertarik untuk ikut dari live streaming saya ini Bapak Ibu. Jadi kita tetap harus belajar Bapak Ibu, ya, supaya kita juga mengikuti orang-orang yang menjadi zaman ini. Ya, kita lanjutkan. Ini pendirian komputer dulu Bapak Ibu, ya. Diciptakannya komputer pertama kali
menurut informasi bahwa dulunya komputer itu dibangun dari berapa luas? Kalau tidak salah 3 kali 4 meter persegi, ya 3 kali 4 meter persegi. Di orangnya ada di dalam, kemudian satu colok satu, kemudian menyambungkan supaya menyambungkan bisa tersimpan di server atau segala macam. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Ini harus ada orangnya yang mengerjakan beberapa orang untuk dikerjakan supaya kita bisa connect dan menyimpan segala sesuatunya, ya, data-datanya. Kemudian diperkecil Bapak Ibu. Kemudian tahun 80-an itu ditemukan DOS, ya Bapak Ibu, yang dulu pakai disket, sekarang tempat disket di laptop pun tidak ada Bapak Ibu. Artinya begini, dunia itu berubah dengan new normal pada zaman itu Bapak Ibu. Sehingga sebenarnya kita sebagai manusia sekarang dengan adanya pandemi berarti kita harus belajar kembali bagaimana cara hidup kita normal pada saat zaman pandemi ini Bapak Ibu. Ya, sehingga kita ini bisa terus berjalan memperjuangkan bagaimana kita ke depannya agar menjadi orang-orang yang bisa termasuk orang-orang yang super. Kenapa? Karena kita masih bisa menghadapi dan sampai pada hari ini Bapak Ibu. Ya, kemudian terus berjalan ada Celeron apa segala macam ya, Pentium 1 2 3 4, kemudian Celeron dan Gohor. Sekarang sudah ada iCore. Nah, harddisk pun berubah dari seperti ini Bapak Ibu, harddisk sekarang sudah ada SSD namanya ya. Ini prosesornya, jadi seperti ini akan berkembang sekarang namanya SSD yang kecepatannya lebih tinggi daripada apa yang didapatkan dulu-dulunya Bapak Ibu. Kenapa? Orang butuh cepat, instan Bapak Ibu, ya. Oleh sebab itu kita harus belajar bagaimana kita bisa beradaptasi dengan zaman dan keadaan seperti ini. Bapak Ibu dimanapun kita berada, asalkan ada sambungan internet, kita bisa mendapatkan informasi di seluruh dunia. Artinya dunia itu ada dalam genggaman kita jika ada sambungan internet Bapak Ibu, ya. Kemudian fungsional telah berkembang. Kalau dulu mobil mungkin Bapak Ibu dulu ada pager, kemudian ada handphone Bapak Ibu, kemudian ada namanya 1G, dulu ada handphone namanya AMPS ya. Dulu handphonenya sangat besar, seperti botol minum saya ini, seperti ini besarnya Bapak Ibu. Tetapi sekarang diperkecil ada 2G, 3G, 4G, sekarang bahkan ada 5G. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti semua ini, bagaimana kita bisa menghadapi zaman ke depan yang begitu canggih dan begitu berkembang Bapak Ibu? Seperti saya Bapak Ibu, saya ini hanya lulusan SMA. Pada tahun 1992 saya lulus Bapak Ibu. Nah, dari tahun 1992 itu, waktu itu anak SMA masih bisa kita diterima di perusahaan-perusahaan besar, Bapak Ibu. Ya, seperti saya pernah kerja di Surabaya, kemudian saya diterima dari perusahaan besar karena saat itu para pekerja SMA itu lulusan SMA masih dicari oleh perusahaan-perusahaan yang besar. Tetapi ketika kita berjalan ke sini, merapat kepada tahun 2000-an, maka S1 dicari Bapak Ibu. Ketika 2000 lebih Bapak Ibu, maka setara 2 dicari. Sekarang pun banyak orang yang mengejar ke doktorat Bapak Ibu, supaya kita bisa menaikkan taraf hidup, kemudian menaikkan barcode jual kita, ya, supaya kita ini bisa menjadi orang yang mahal Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau kita tidak mau berkembang? Kalau dulu iPS mungkin yang sedikit 2G, sekarang sudah hampir lenyap itu ponselnya atau handphonenya. Kemudian 3G sekarang sudah hampir saja lenyap Bapak Ibu, karena ada 4G. Nanti bagaimana perkembangannya terus akan berkembang Bapak Ibu, ya. Kemudian kita lanjutkan. Apa artinya ini bagi kita dan bagi dunia? Pengembangan industri dan ekonomi itu akan berubah Bapak Ibu. Ya, sekarang banyak tutorial. Seperti saya SMA, sekarang saya kuliah di Universitas Terbuka, ya, Fakultas Hukum. Saya harus mengembangkan diri saya untuk mengembangkan dan menaikkan taraf hidup saya secara ekonomi. Saya harus belajar secara satu. Tidak ada kata terlambat kalau kita mau. Ini Bapak Ibu. Dan pengembangan industri nanti dan ekonomi ke depannya semua pakai era digital. Sistem pendidikan dan pengembangan bakat itu pun pakai digital.
kemudian kolaborasi dengan robot dan semua A1 itu Bapak Ibu. Pasar kerja, pekerjaan diciptakan dan pekerjaan menghilang, ya, kenaikan pekerjaan sesuai permintaan, pelebaran kesenjangan ekonomi dan pembagian pendapatan, ya, sharing profit, sistem regulasi, intervensi global, hubungan masyarakat dan manusia, arti pekerjaan dan kebutuhan, penghasilan dasar, penciptaan manusia super, pengetahuan meta ya tentang kecerdasan buatan. Nah, ini yang akan terjadi nanti, bagaimana ekonomi industri itu akan berubah, kemudian pengembangan bakat itu, sistem pendidikan akan berubah. Sekarang tadi saya baca di media cetak di Nusa Tenggara Timur, Kupang ini, Bapak Ibu, saya melihat bahwa ada free sekarang bagaimana TOEFL atau pengajaran yang gratis. Bapak Ibu, nah sekarang sudah mulai gratis. Kenapa? Bagaimana dia menghasilkan? Bagaimana seperti saya menghasilkan materi buat saya, Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Nanti saya akan buka rahasianya di pertemuan-pertemuan mendatang, Bapak Ibu. Ya, saya ada YouTube channel, yaitu MS Channel, Mulyono Subroto Channel, Bapak Ibu. Silakan, nanti ada video-video sebelumnya saya ada, Bapak Ibu. Nah, saya ini di sini akan menjelaskan kelanjutan daripada video-video saya di YouTube. Arti pekerjaan dan kebutuhan penghasilan dasar. Ini nanti orang akan mencari bagaimana dia memenuhi kebutuhan dasar itu supaya dia bertahan hidup demi anak cucunya. Nah, ini berbeda dengan kehidupan, ya, berbeda dengan kehidupan mungkin di barat sana. Ketika dia hidup, anaknya mungkin dia terus dibiayain sampai umur 18 dan bisa bekerja sendiri, lepas maka apa yang dikerjakan oleh orang tuanya adalah untuk dirinya sendiri. Anaknya pun juga harus berusaha seperti itu. Tetapi kita di timur itu tidak mengenal seperti itu. Kenapa? Karena kita tetap berpaut dan menghargai, menghormati orang tua, dan orang tua juga menyayangi anaknya. Masih ada seperti itu. Jadi ini yang berbeda dengan mereka, Bapak Ibu, ya. Penciptaan manusia super yang saya tadi sebutkan. Orang tidak perlu hebat, pinter, apa segala macam, tidak usah. Asalkan kita bisa melakukan apa yang orang lain tidak bisa lakukan, maka kita sudah menjadi orang super bagi mereka yang tidak bisa melakukannya. Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ya, kita harus belajar. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus belajar bagaimana kita ini mengikuti zaman supaya kita menjadi manusia yang dahuluan atau duluan kita bisa, orang lain tidak bisa. Nah, ini yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena era ke depan, zaman ke depan itu harus menggunakan digital semua. Saya berkata harus. Kenapa? Karena saat ini sudah seperti itu. Malam-malam pun lapar, kita tidak perlu keluar rumah. Tinggal pencet dalam handphone kita dengan aplikasi yang sangat modern. Makanan itu datang kok. Tinggal kita ada uang tidak untuk membelinya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara menghasilkan uang? Sama dengan orang digital itu yang mempunyai aplikasi itu, dia belajar dan menciptakan aplikasi itu supaya mendatangkan materi. Sama dengan kita. Kita harus juga menciptakan sesuatu untuk mendapatkan materi supaya bisa belajar. Karena ekonomi ini pasti berkesinambungan, akan berketergantungan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Maka itu kita harus belajar, jangan sampai ketinggalan, Bapak Ibu. Ini di sini saya berbicara bukan bagaimana saya bisa menjelaskan sesuatu atau mahir dalam berbicara di depan kamera sendirian. Tidak, saya tidak mengajarin itu. Tetapi saya mengajak bagaimana kita ini, Bapak Ibu, belajar menghadapi suasana atau zaman saat ini. Saya kalau seminar biasanya berhadapan dengan 100 orang, 200 orang, sampai ribuan orang. Saya pernah. Dan saya pernah memotivasi sudah lebih dari 30.000 orang kalau saya hitung-hitung selama saya menjadi pembicara, Bapak Ibu. Ya. Tetapi sekarang ini saya tidak tahu di dunia digital ini berapa ribu yang menonton video saya tidak akan pernah tahu, Bapak Ibu. Yang terpenting bagi saya adalah bagaimana saya bisa share, bagaimana saya saling berbagi untuk kemajuan kita semua.
Saya tidak perlu semua orang dunia berubah tentang mengikuti apa yang saya bagikan. Tetapi cukup saya bisa membagikan, mereview, ya, memberitakan sesuatu yang mungkin bisa merubah dan menjadi inspirasi bagi kehidupan Bapak Ibu. Nah, ini yang saya akan bagikan Bapak Ibu, ya. Kemudian, robot akan menggantikan nasihat keuangan. Robot investasi pertama mahal, tapi bekerja tanpa lelah. Nah, ini yang kenapa kok disebutkan bahwa tahun 2015 sampai tahun 2025 Bapak Ibu, itu banyak orang yang akan kehilangan, diperkirakan akan banyak orang kehilangan pekerjaannya kalau kita tidak mau mengikuti zaman Bapak Ibu. Begini saya sudah cukup, begini saya sudah bisa makan, begini saya sudah bisa hidup. Ini tidak bisa punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu. Jadi ke depan ini yang harus kita berubah. Kenapa? Karena robot investasi pertama kali dia mahal. Tetapi karena begitu bekerja, dia tidak mengenal lelah. Dia tidak akan pernah protes. Yang terpenting adalah perawatan mesinnya semuanya. Dan dia bekerja apapun yang sudah terprogram di situ. Nah, robot akan menggantikan penasihat keuangan pasti. Robot investasi pertama mahal, tetapi bekerja tanpa lelah. Pernahkah robot-robot lelah? Jadi kita bagaimana untuk menghadapi ini semua? Kita harus memiliki skill Bapak Ibu. Apa yang dimaksud dengan skill? Mari kita lihat. Skill yang dibutuhkan dalam menghadapi industri 4.0, media, visual, ya, semua yang saya sebutkan Bapak Ibu di situ ada semua Bapak Ibu di media teknologi skill kita harus punya, ya, life and character career skill, ya, leadership skill, kemudian ethical, kemudian productivity, fleksibilitas sosial dan cross, ya, kemudian di learning and information skill. Di situ semua ada, Bapak Ibu. Saya complex problem solving, ya, semua harus ada. Nah, inilah yang disebut problem solving, bagaimana kita mengatur dari ujung sampai finish, dari start sampai finish, sampai selesai Bapak Ibu. Nah, kita harus cepat dan harus selalu mengikuti. Kenapa? Karena perkembangan dunia, di saat kita tidur, banyak orang belajar. Di saat kita istirahat, banyak orang yang belajar, melototin di laptop. Seperti saya ini Bapak Ibu. Saya membagikan ini, mungkin banyak orang yang sedang tiduran untuk mendengarkan saya, menonton saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi skill-skill inilah yang akan nantinya menjadi manusia-manusia super itu. Jadi kita harus belajar. Seperti saya saat ini, malam hari ini. Saya harus belajar dengan era digital ini. Saya memakai aplikasi Bapak Ibu. Bagaimana saya memakai aplikasi bisa menjelaskan ini semua kepada hadapan Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu pun mengerti. Bayangkan kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat kursor saya pun bisa saya jalankan di live streaming ini. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu, di bawah daripada semua ini itu juga ada running text. Sebelah kiri ada juga saya berbicara Bapak Ibu. Jadi semua era digital, kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan ketinggalan. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya berpresentasi ini memakai 2 monitor. Bahkan ada yang harus 3 monitor Bapak Ibu. Kemudian saya harus pakai kamera. Dan saya harus berbicara. Menguasai daripada ini semua. Menguasai daripada materi-materi yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mempunyai tujuan dalam hidup kita. Apa tujuan kita? Pasti setiap kita, ya, apa yang saya jelaskan tadi itu pasti kita itu akan memiliki tujuan. Seperti saya juga memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya. Apa tujuan setiap orang yang hidup Bapak Ibu? Saya kira banyak orang yang hampir mirip dengan saya. Apa yang saya punya tujuan dalam hidup saya. Bagi Bapak Ibu juga. Orang punya tujuan adalah rumah. Pasti. Kemudian memiliki usaha, pasti income pasti bisa harus masuk Bapak Ibu. Entah apapun bisnisnya itu. Seorang pegawai negeri sipil misalnya, dia akan bekerja selama sekian tahun, setelah pensiun apa yang dia harus pikirkan, yaitu bisnis.
Nah, Robert Kiyosaki pernah berkata bahwa hanya 1% yang mengerti bahwa kita ini harus mengandalkan mengandalkan penghasilan yang bisa kita gandakan. Jadi waktu yang bisa kita gandakan itu nanti pada materi-materi sesudah ini. Jadi tujuan orang adalah rumah, sama dengan saya. Tujuan pertama dalam kehidupan adalah rumah kita, kemudian bisnis kita, kemudian apalagi keluarga. Pasti kita harus punya keluarga. Setelah ini semua ada, kita pasti menginginkan semuanya adalah tua bahagia. Di mana di sini ada yang kepingin tua tidak bahagia? Tua tetap begini? Saya kira tidak mungkin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tujuan daripada kita hidup ini adalah memiliki rumah, kemudian bisnis untuk menghasilkan materi, kemudian memiliki keluarga keturunan, dan tuanya bahagia. Adakah di antara kita yang tuanya tidak ingin bahagia? Nah, itu perlu dipertanyakan dan diperiksakan kepada psikiater, Bapak Ibu. Ya. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Apa tujuannya? Kenapa kok tujuannya? Karena kita ini hidup pasti memiliki tujuan. Ya, kalau kita tidak pernah memiliki tujuan, berarti kita sudah gagal dalam kehidupan. Kenapa? Karena berarti kalau kita tidak punya tujuan, berarti kita tidak punya keinginan. Ketika tidak mempunyai keinginan, ketika kita tidak mempunyai tujuan, berarti kita tidak memiliki rencana. Ketika kita tidak mempunyai keinginan, tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai rencana, maka kita tidak akan pernah belajar tentang teori bagaimana caranya kita belajar untuk menggapai sesuatu ke depan nanti, mendapatkan atau menggapai penghasilan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan saat ini. Bapak Ibu, nah ini yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama belajar, ya. Nah, kenapa kita harus mempunyai rumah, ke bisnis, keluarga, dan tua kita bahagia? Karena apa sih tujuan? Pertanyakan dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Apa sih tujuan Bapak Ibu untuk kita bekerja? Untuk makan? No. Makan harus, Bapak Ibu. Tapi hanya tujuannya untuk makan? Saya kira tidak. Kita harus mendapatkan hunian yang layak, Bapak Ibu. Ya kan? Nah, ini yang harus kita pelajari. Kita harus belajar. Kenapa? Bagaimana supaya ini semua tercapai? Jadi kita ada rencana dan juga harus belajar tentang teori. Ya. Ini tidak cukup dengan hanya kita berbicara di depan publik atau kita pandainya kita berbicara, fasihnya kita berbicara. Tidak cukup, Bapak Ibu. Tetapi kita harus action. Makanya judul daripada live streaming ini adalah take action. Bagaimana kita bekerja dan harus take action. Segera bergerak, Bapak Ibu. Seperti video-video saya sebelumnya, Bapak Ibu bisa scroll di di profil saya, bisa scroll, ada video-video yang sudah saya shootingkan yang melalui YouTube streaming, ya Bapak Ibu. Ini semua saya belajar sendiri, autodidak, tutorial. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa belajar tutorial selama 2 tahun ini, Bapak Ibu, karena saya kuliah dengan tutorial, yaitu Universitas Terbuka, Bapak Ibu. Ya, kalau Universitas Terbuka itu harus belajar tutorial. Ya, orang yang daftar ketika UT, Universitas Terbuka, berarti kita ini sudah harus siap, ya Bapak Ibu, duduk di depan laptop untuk mengerjakan tugas-tugas dan mendengarkan tutor memberikan tutorial kepada kita. Nah, saya sudah mengerjakannya sudah 2 tahun ini, Bapak Ibu. Sekarang sudah semester 4, Bapak Ibu. Saya bersyukur sekali saya bisa menjalani itu semua. Karena apa? Karena orangnya saya harus dan mau untuk belajar. Nah, kalau orang yang tidak mau belajar, jangan coba-coba kita belajar seperti kita mau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain, ya. Nah, ini yang saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, ya. Jadi ini rumah itu tujuan kita, bisnis, keluarga, dan tua bahagia. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini selama 35 menit lebih ini, Bapak Ibu kiranya
bisa memberikan sesuatu inspirasi kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama dengan saya belajar untuk memiliki tujuan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Ya, saya kira ini yang saya bisa bagikan, Bapak Ibu. Nah, ini buku saya, True Story, buku saya yang pertama, Bapak Ibu. Ini sudah dicetak 2 kali, ya, 2 kali terbitan, 2 kali, ya, Bapak Ibu. Ini buku saya yang pertama. Dan kemudian ini buku yang ketiga, yang kedua itu ada Angel and Demon. Itu ditulis oleh beberapa sahabat saya dari Jakarta, Bapak Suhartono, Bapak Timotius Talib, kemudian Ibu Helena Abidin yang ditulis, dan salah satu di artikelnya ada tulisan saya. Dan juga ini ada buku ditulis oleh teman-teman juga dari Jakarta sana, dari beberapa negara juga. Ya, ini I decide to win, saya memutuskan untuk menang. Jika Anda tidak pernah bisa memutuskan untuk menang dalam kehidupan Anda, maka Anda tidak akan pernah beranjak di mana Anda akan menyesali kehidupan yang bisa kita lakukan sebenarnya dengan kemampuan yang kita miliki. Bapak Ibu, ini foto saya, itu rapi. Kalau ini kan Bapak Ibu untuk presentasi, ya Bapak Ibu, tentunya itu ini. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini live streaming saya, Bapak Ibu. Kiranya ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan saya juga. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan Bapak Ibu. Makan yang teratur dan makanlah yang sehat-sehat. Tetap berolahraga. Kalau Bapak Ibu bisa konsumsi vitamin, silahkan konsumsi vitamin. Juga dibarengi kalau bisa Bapak Ibu mengkonsumsi herbal, silakan mengkonsumsi herbal. Seperti saya sampai saat ini masih mengkonsumsi herbal, yaitu Purtier Placenta Stem Cell, yang bisa meningkatkan imun, daya tahan tubuh yang sangat kuat dan memperbaiki sel-sel yang rusak dalam tubuh. Bapak Ibu, jika ingin, ini bukan presentasi tentang itu semua, tetapi Bapak Ibu jika ingin berkonsultasi, Bapak Ibu bisa hubungi saya di nomor WA di running text saya itu, Bapak Ibu. Bagaimana saya banyak diperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada di dalam tubuh saya, ya Bapak Ibu. Saya kira apa yang saya bagikan ini kiranya bisa memberikan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu juga diberkati bersama saya. Akhir kata dari saya, selamat beristirahat dan salam perubahan dari saya.